Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anis Tiorini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tugas demonstrasi konseptual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri ada 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Diharapkan dengan memahami segitiga restitusi, posisi guru sebagai manajer yang dapat membuat murid lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Dengan restitusi membuat murid lebih kuat secara pribadi, membuat wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Kasus 1, murid jarang masuk sekolah. Rada sudah hampir seminggu tidak masuk sekolah. Surat izinnya sakit. Setelah membaca dan mempelajari surat izin, saya selaku wali kelas merasa ada kejanggalan terutama di tanda tangan orang tua. Dan sesuai peraturan sekolah, jika izin lebih dari 3 hari karena sakit, harus dilampirkan surat keterangan dokter. Saya berusaha mencari informasi dengan Prada, baik melalui WA Japri maupun WA orang tua ke Prada. Jika memang izin masih sakit, jangan lupa melampirkan surat dokter untuk disusulkan. Akan tetapi besoknya masih tetap izin dan berusaha nanya ke murid sekelasnya, semua bilang tidak tahu. Akhirnya saya bekerja sama dengan bimbingan konseling untuk datang berkunjung ke rumah orang tua Prada. Sesampainya di rumah Prada, saya bertemu dengan ibunya. Alangkah terkejutnya sang ibu, anaknya yang tiap hari masuk sekolah dan pulang sore ternyata tidak sampai di sekolahan. Dan saat itu saya juga tidak bertemu dengan Prada. Sebagai wali kelas, saya berusaha membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Prada dengan menerapkan segitiga restitusi. Mari kita tonton video berikut Prada. Pada tahu hari ini tentang keruangan ibu? Tidak, Bu. Ibu lihat di jurnal kelas pada kurang lebih 1 minggu tidak masuk sekolah. Izinnya sakit, benar sakit. Betul, Bu. Kalau tidak sakit kemana? Wah, Ibu kemarin ke rumah kamu tidak ada. Kemana? ke warung, Bu. Ke warung ngapain di sana? Main HP, Main HP. Nah, yang dimainkan HP apa? Instagram, Instagram. Kalau kenapa tidak di rumah atau di sekolah? gak punya kuota, Bu. Tidak punya kuota. Nah, kan di sekolah ada wifi. Gak bisa nyambung. Tidak bisa nyambung. Oke. Kenapa pada melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ada? Alasan dasarnya apa itu adik? Gak mau sekolah. Gak mau sekolah. Nah, kan kadang tahu konsekuensinya jika melanggar peraturan sekolah. Apa? Tidak naik kelas, Terus? lotek ke sekolah. Nah, terus kamu di sana selain main HP, saat kamu nggak di rumah itu apa itu? Main, Main toh. Dan terus kenapa kamu tadi bilangnya nggak mau sekolah? Kenapa? teman-teman kasih. Temennya nggak asik. Ya Di udah, setelah ibu mendengar alasan kamu, secara pribadi ibu mengerti. Tetapi yang jadi masalah itu kalau ada protes dari teman siswa lain, kadang reputasi sekolah dipertaruhkan kan. Nah, oleh karena itu jangan diulang lagi ya nak. Cukup sekali saja pengalaman buruk ini, jangan kamu ulangi ya. Karena nanti kamu bisa mencapai impian. Begini bisa tahu. Nah, Prada bisa minta maaf sama ibu untuk hari ini. Tapi
orang akan lebih suka kalau Prada besok melakukan yang lebih baik lagi dan menjadi orang bermanfaat. Nah, menurut Prada, keyakinan kelas yang dilanggar apa? Disiplin. Disiplin. Berarti kalau tidak disiplin, menerima sanksi. Nah, untuk sanksi itu nanti yang menetapkan adalah peraturan sekolah dengan kerjasama dengan IP. Nah, Doni hanya menjalankan tugas agar kamu rajin ke sekolah, ada motivasi untuk belajar. Nah, solusi sendiri Prada gimana? Nonton sekolah tiap hari. Ya. Setelah itu membangunkan kan? Kalau kamu membangunkan. Nah, berarti kalau jadi Prada ya, tiap hari masuk sekolah ya. Nah, kan Prada punya cita-cita ya. Yang jadi apa? Bos muda. Kalau jadi bos muda, berarti Prada harus rajin belajar, kemudian punya kemauan yang terikat, terus kerja ke keras agar mencapai impian, impian atau cita-cita. Nah, harapan Ibu semoga cita-cita Prada bisa tercapai dan jalannya dimudahkan. Terima kasih sudah mau datang ke Ibu untuk komunikasi. Silahkan kembali ke kelas. Oke, terima kasih Prada. Analisis dari kegiatan restitusi ada 3 alur. Alur yang pertama menstabilkan identitas. Ini dengan tujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan, biasanya akan sedih dan bersikap emosional. Sebelum itu, saya membantu menenangkan Prada agar tidak cemas sampai merasa nyaman dan mengikuti pembelajaran. Dilakukan dengan senyuman dan berkata, "Alhamdulillah Prada sudah sembuh dan masuk kembali ke sekolah." Aku mau bertanya, sudah siapkah dengan jawabannya? Tenang dulu, silahkan duduk. Kegiatan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dengan tujuan untuk membimbing siswa agar mampu melakukan refleksi diri, membantu mereka menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan menemukan akar penyebab dari tindakan tersebut. Nah, kegiatan validasi tindakan yang salah dilakukan dengan bertanya, "Prada, Ibu minta jawab dengan jujur. Benarkah selama seminggu tidak masuk sekolah itu benar-benar sakit? Kemana saja selama seminggu? Saya kemarin ke rumahmu, tetapi Prada tidak ada di rumah. Kenapa Prada melakukan sesuatu yang seharusnya tidak lakukan? Prada tahu kan konsekuensinya jika melanggar peraturan sekolah?" Kegiatan ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaitkan masalah dengan nilai kebajikan yang dipercaya, dan siswa nantinya akan melakukan tindakan berubah menjadi orang yang diinginkan, yaitu dengan bertanya, "Setelah mendengar alasan Prada, secara pribadi Ibu mengerti, tetapi yang jadi masalah itu kalau ada protes dari siswa lain, kan reputasi sekolah menjadi taruhannya. Oleh karena itu, jangan diulangi lagi ya nak, ini terjadi cukup sekali saja untuk dijadikan sebagai pengalaman buruk dan tidak semua orang yang ingin melakukan kembali atau menulangnya. Prada bisa minta maaf sama Ibu hari ini dan memberikan alasannya. Tetapi orang akan lebih suka lakukan apa yang akan Prada lakukan esok hari lebih baik lagi dan menjadi orang bermanfaat. Menurut Prada, keyakinan kelas yang dilanggar itu apa? Menurut Prada, adakah solusi dari diri Prada sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan? Prada sebenarnya pengen jadi apa? Punya cita-cita apa? Oke, Prada semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi dan rajin masuk sekolah. Semoga Prada bisa meraih impian dan dimudahkan jalannya oleh Allah SWT. Terima kasih waktunya untuk bincang-bincang dengan Ibu dan mengganggu waktu istirahat. Untuk kasus 2, yaitu murid dengan nilai ulangan di bawah KKM. Dari hasil laporan beberapa guru, nilai ulangan Rangga berada di bawah nilai KKM. Sebagai wali kelas, saya berusaha membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Rangga dengan menerapkan segitiga restitusi.
pagi, Bu. Selamat pagi, Takila. Gimana kabarnya? Silakan duduk dulu. Panas kan enggak itu pagi tadi? Ibu mau tanya, kamu tadi malam tidur jam berapa? Ngapain? Main. Belajar atau main? Main. Nah, makanya nilai ulangan hariannya di bawah KKM dan kamu semalam main itu loh. Anda tahu kan konsekuensinya jika nilainya di bawah KKM? Apa itu? Tidak naik kelas. Nah, coba ibu jelaskan bagaimana cara Rangga belajar dalam menghadapi apa sistem kebut semalam. Caranya nggak ada. Ini ya. Setelah mendengar alasan Rangga, berarti cara dan strategi belajar Rangga perlu diubah, ya. Kemudian menurut Rangga sudah punya solusi tidak belajar biar lebih bagus? Belum. Saya beritahu ya. Cara belajar kamu tadi malam bagaimana? Dengan membuka catatan, artinya soal atau bagaimana? Dengan video. Nah, dalam video apa kamu cuma nampak saja? Tidak kamu screenshot? Nah itu kalau dilihat kadang kita kan tidak sekali hafal ya kalau untuk materi hafalan. Nah, kalau untuk materi hafalan dengan cara apa? Bagian pokok inti dari materi ya, materi kan materi kan ada tujuan pelajaran. Materi inti kamu screenshot, nanti di status screenshot ya dipahami, dibaca lagi konsepnya dipahami. Nah, nanti sampai bisa ya sampai paham baru melanjutkan terus itu seterusnya sampai selesai ya. Nah, kalau untuk hitung-hitungan, kalau hitungan lihat video juga. Nah, itu harus selain lihat video, Rangga juga harus banyak berlatih. Dengan cara nanti akan dimatikan dulu videonya, ulangi lagi, udah pas atau belum, dilakukan secara berulang-ulang. Nah, nanti insya Allah akan terpahami ya. Belajar tidak lama-lama, cukup 5 menit, tapi dalam satu konsep itu bisa paham. Jadi satu konsep saja ditambahin kurang lebih 5 menit sampai sudah paham, nanti baru kita belajar selanjutnya ya. Balik minta karena punya cita-cita atlet. Kalau punya cita-cita atlet, berarti Rangga punya niatan keras toh. Punya keras gimana kalau cara membaca itu bisa? Nah, kelihatan letaknya dengan belajar yang sering ya kan, dan latihan terus Rangga akan bisa memahami konsep ya. Oke, tetap semangat untuk belajar dan sering ya. Selain cita-cita untuk menjadi atlet atlet, kamu juga punya bekal pengetahuan jika nanti setelah atlet sudah purna ya, kan tidak selama jadi atlet toh. Anda punya yang nantinya jadi orang terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Maaf tidak waktunya, silakan sangat ya. Dari kasus 2, untuk dianalisis melalui segitiga restitusi juga ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu dilakukan dengan senyuman dan berkata, "Rangga, apa kabar hari ini? Silahkan duduk dulu, tenang dulu. Ibu mau bertanya, apa Rangga sudah tahu ibu panggil?" 2. Memvalidasi tindakan yang salah dengan bertanya, "Rangga tadi malam apa tidak belajar? Mengapa nilainya sampai berada di bawah KKM? Rangga tahu kan konsekuensinya jika ulangan di bawah KKM? Coba jelaskan ke ibu bagaimana cara belajarmu kalau mau menghadapi ulangan. Apa sistem kebut semalam?"
3. Menanyakan keyakinan. Setelah mendengar alasan Rangga, berarti cara dan strategi belajar Rangga harus dirubah. Menurut Rangga, adakah solusi dari diri Rangga sendiri agar nilai ulangan meningkat? Rangga sebenarnya pengen jadi apa? Punya cita-cita kan? Menurut Rangga, keyakinan kelas apa yang akan terjadi jika cara belajar dirubah? Oke Rangga, tetap semangat untuk belajar agar bisa meraih impian untuk menjadi seorang atlet dan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya untuk bincang-bincang dengan Ibu dan mengganggu waktu istirahat. Silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Subrada dari kelas 10 IPA 3. Saya Fadila Nur Semangat, kelas 10 IPA 3. Saya akan kami tentang wali kelas menangani siswa yang melanggar aturan tentang praktek sekolah dan dimarahi, tetapi dikasih jalan keluar. Semoga kami menjadi lebih baik. SMA Gunarejo, semangat berbelajar. Demikian penyajian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.